Halo semuanya dan selamat datang di channel kami. Ellen adalah seorang pemusik biola, dan suatu malam dia diserang oleh begundal yang menyemprotkan cairan ke dalam matanya. Hal ini membuat dia dirawat di rumah sakit, dengan kedua matanya terluka parah. Suster datang untuk membuka perban di matanya, dan Ellen baru sadar kalau dia menjadi buta. Dokter menjelaskan kepadanya kalau cairan tersebut telah melukai lensa matanya, sehingga dia tidak dapat melihat lagi. Ellen menjadi histeris karena tidak dapat menerima keadaan ini. Polisi pun mendatanginya untuk menginvestigasi kasus ini. Tidak lama kemudian, Ellen bertelepon dengan adiknya di Tokyo, dan dia telah mengaturkan apartemen serta asisten yang membantu Ellen menjalani kehidupan sehari-hari. Keesokan harinya, Ellen telah terbangun di apartemen yang baru, dan dia bertemu dengan asistennya, Clayton. Anehnya, Ellen tidak merasa dia berpindah dari rumah sakit ke apartemen, tetapi Clayton berkata mungkin itu pengaruh obat biusnya. Clayton juga memperkenalkan diri kalau dia adalah asisten profesional, dan dia akan membantu Ellen menjalani hari-hari pertama sebagai tunanetra. Dia akan datang setiap hari jam 11 pagi hingga jam 2 siang. Dia juga menjelaskan apartemennya di lantai 9, dan menceritakan denah dari apartemen itu. Setelah Clayton pergi, Ellen mencoba menelepon temannya dan adiknya, tetapi keduanya tidak mengangkat. Dia merasa sangat kesepian tanpa ada orang terdekat yang mendampinginya. Keesokan harinya, Clayton datang dan membawa burung di dalam sangkar. Dia bertanya warna burung tersebut, dan Clayton berkata kalau burung itu berwarna biru. Kemudian Ellen bertanya mengapa dia mendengar suara jalan dari jendela ini, tetapi tidak mendengarnya di jendela yang lain. Clayton menjelaskan kalau kaca jendela itu lebih tebal, sehingga dia bakalan susah mendengar suara. Mereka berdua kemudian semakin dekat seiring dengan waktu, hingga Ellen meminta izin Clayton untuk memegang wajahnya. Malam itu, dia terbangun dan mendengar suara wanita yang sedang dipukuli. Ketika dia melangkah keluar, suara itu muncul dari ventilasi. Karena mendengar suara tersebut, Ellen mengundang tetangganya untuk minum teh bersama, dengan memasang kertas di pintunya. Wanita tersebut melihat pesan Ellen, dan dia mendatangi apartemen Ellen di malam harinya. Tetapi Ellen merasa ada yang aneh, karena Lana tahu Ellen dulu adalah pemusik, dan kondisinya yang baru saja kehilangan penglihatannya. Ellen memegang wajah Lana, dan dia kaget karena ada luka di wajah Lana. Lana kemudian berkata untuk tidak mempercayai siapapun, dan dia segera pergi dari tempat itu. Ellen merasa Lana adalah korban KDRT, jadi dia menelepon detektif untuk melaporkan kondisi Lana. Kemudian detektif Bryce mengirim polisi Neyman untuk mengecek kondisi Lana, dan kemudian detektif menelepon Ellen kembali dan meyakinkan kalau Lana baik-baik saja, dan luka di wajah Lana adalah tanda lahir. Ellen menjadi lega dan tenang. Keesokan harinya Ellen menyadari sesuatu yang aneh. Sebuah alarm mobil itu bunyi di waktu yang sama setiap harinya, ketika Clayton datang ke apartemen Ellen. Dan alarm yang sama juga. Clayton berkata kalau apartemen ini di tengah kota, jadi wajar kalau ada bunyi alarm yang mungkin mirip-mirip. Di malam hari, Ellen keluar dan mengira Lana mengunjungi dia. Tetapi ketika Ellen memegang pundaknya, rupanya itu adalah suami Lana yang kasar. Dia mengancam Ellen untuk tidak mencampuri rumah tangga mereka. Ellen menjadi takut, jadi dia menelepon Clayton dan meminta dia datang. Clayton segera datang dan menenangkan Ellen, dan pada kesempatan itu, Clayton mengaku kalau dia mempunyai perasaan kepada Ellen. Tetapi Ellen menolaknya, karena sekarang dia tidak ingin memikirkan tentang pacaran. Clayton menjadi patah hati dan pergi dari apartemen itu. Tidak lama kemudian, Ellen didatangi oleh pelaku yang menyerang dirinya, dan dia menyerang Ellen kembali. Ellen mencoba menelepon polisi, tetapi pelaku menyuntikkan jarum sehingga Ellen menjadi terbius. Ketika Ellen terbangun, para medis memeriksa Ellen, dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Detektif juga muncul di sana dan mengatakan kalau CCTV tidak menangkap orang lain setelah Clayton pergi. Mendengar perkataan detektif, dia menjadi stres karena dia tidak tahu lagi mana yang real dan fake. Karena Ellen merasa tidak ada orang yang mendukungnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia mengetikkan surat di laptopnya, kemudian melangkah ke balkon, serta lompat dari sana. Tetapi Ellen hanya pingsan, dan dia tidak terluka sedikit pun. Dia meraba dindingnya, dan menyadari kalau dia di ruang kedap suara, dan menyadari speaker yang membunyikan suara jalanan.
Dia kemudian sadar kalau apartemen itu palsu, dan semua suara di sekitarnya muncul dari speaker. Dia berusaha untuk mencari jalan kembali ke atas, dan pergi keluar untuk mencari jalan keluar, tetapi tidak menemukannya. Jadi dia pergi mengetuk apartemen Lana, tetapi Lana malah berkata kalau dia tidak dapat pergi kemana-mana, sementara Clayton datang dan membuatkan makan malam untuknya. Ketika mereka duduk untuk makan bersama, Ellen mendengar Clayton mengetuk mejanya 2 kali. Seketika dia ingat kalau orang-orang yang berinteraksi dengan dia juga mengetuk 2 kali. Hal ini membuat dia sadar kalau orang-orang tersebut adalah Clayton. Dia kemudian berpikir, dan menjatuhkan gelasnya supaya Clayton mendatanginya. Kemudian Ellen memukul Clayton hingga dia pingsan. Dia kemudian mengambil kunci dan taser, serta membuka pintunya. Dia berjalan keluar, dan meraba kostum yang Clayton gunakan untuk menyamar. Dia merasakan kostum yang digunakan pelaku untuk menyerangnya, dan menyadari kalau Clayton yang menyerang dia serta membawa dia langsung ke tempat ini. Dia tetap berjalan, dan akhirnya dia bertemu dengan Lana. Lana mengaku kalau dia adalah adik dari Clayton, dan dia membantu Clayton menculik Ellen. Lana berkata kalau satu-satunya jalan keluar adalah dari ventilasi yang ada di ruangan Clayton. Tetapi Clayton telah sadar dan memukul dia, serta menyeret dia kembali ke kamarnya. Di sana, Ellen menyadari ada angin di kamar itu, dan dia masih mempunyai kesempatan untuk kabur lewat ventilasi. Clayton kemudian menjelaskan perbuatannya. Dia dan Lana dulu disekap oleh ayahnya di ruang bawah tanah selama 3 tahun setelah ibunya meninggal. Dia mencoba bertahan dengan membuat berbagai macam karakter di kepalanya, supaya dia tidak merasa bosan. Tetapi hal yang paling membuat dia terhibur adalah rekaman Ellen bermain biola ketika dia kecil. Sehingga dia menjadi terobsesi dengan Ellen, dan menginginkan Ellen hanya untuk dirinya. Di tengah cerita Clayton, Ellen mengambil taser dan menyetrum Clayton, serta membongkar tutup ventilasi itu. Tetapi ventilasi tersebut terlalu kecil, dan ketika dia meraba ke dalam, dia menemukan cairan yang digunakan Clayton untuk menyerang dirinya. Ketika Clayton sadar dan mengejar Ellen, Ellen menyiramkan cairan itu ke mata Clayton sehingga dia pun juga menjadi buta. Melihat Clayton yang tidak berdaya, Lana baru berani mendatangi Ellen, dan dia mengantar Ellen ke pintu keluar dan membebaskannya.